Selamat siang, Bu Maya, Suster, dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan review artikel penskoran tipe esai. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama, Dina Suryani dengan NIM 191134028. Yang kedua, Maria Tilda Tarigas dengan NIM 191134093. Yang ketiga, Rosalia Eka Rapianti dengan NIM 191134138. Yang keempat, Aditya Wisnu Krisnanto dengan NIM 191134224. Dan yang terakhir, Dionysius Teddy Sandika dengan NIM 191134123. Yang pertama ada identitas artikel. Judul artikel yang kami review yaitu aplikasi penilaian ujian esai otomatis menggunakan metode cosine similarity yang ditulis oleh Rahimi Fitri dan Arifin Nur Asyikin pada tahun 2015 dan berjumlah 7 halaman. Selanjutnya, kita memasuki pada latar belakang penelitian. Yang pertama, evaluasi penelitian ini dilakukan dengan mengadakan ujian secara online, menggunakan jenis soal yang dalam bentuk sistem esai. Ujian dalam bentuk sistem esai yaitu bentuk evaluasi dengan tidak terdapat pilihan jawaban yang disediakan oleh guru maupun dosen. Jadi, siswa ataupun mahasiswa harus menjawab dengan kalimat. Yang kedua, mengembangkan aplikasi penilaian jawaban ujian esai secara otomatis ini diterapkan pada soal esai bahasa Inggris. Jadi, latar belakang penelitian ini didasarkan pada pengembangan aplikasi untuk mengatasi permasalahan subjektivitas pengajar pada saat proses penilaian jawaban. Untuk latar belakang yang selanjutnya, yaitu lamanya waktu dalam mengkoreksi jawaban esai secara manual. Semakin banyak jumlah ujian dan banyaknya jumlah pelajar, maka semakin banyak pula jumlah ujian yang harus dikoreksi oleh pengajar tersebut. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penilaian esai yang selama ini telah dilaksanakan pengajar, serta merancang dan mengaplikasikan penilaian ujian esai otomatis menggunakan metode cosine similarity, yaitu metode untuk menghitung kesamaan atau kemiripan dari dua buah dokumen. Next. Metode penelitian. Dalam artikel ini menggunakan metode cosine similarity dan menggunakan software development life cycle atau juga dikenal SDLC yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama, analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini, peneliti menentukan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data awal. Pada pengumpulan data awal, peneliti mencari tahu proses penilaian esai secara manual. Pada tahap kedua, yaitu kebutuhan fungsional sistem. Tahap kedua, kebutuhan sistem. Pada tahap ini, peneliti mencari tahu apa kebutuhan sistem yang dibutuhkan, antara lain kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Contoh kebutuhan perangkat keras yaitu laptop, handphone, dan lain sebagainya. Sedangkan perangkat lunak adalah softwarenya sendiri. Tahap ketiga, hasil dan pembahasan. Pada tahap ini, peneliti menunggu hasil dari nilai yang telah diproses oleh sistem. Next.
Rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Input data. Data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah data yang dimasukkan oleh pengajar dan siswa. Data yang dimasukkan berupa dokumen soal, dokumen kunci jawaban, dan dokumen jawaban siswa. Yang kedua, pemrosesan data. Pada tahap ini terjadi pemrosesan awal, yaitu mengubah dokumen menjadi dokumen TXT. Jadi pada tahap ini, sistem akan otomatis merubah dokumen yang ada menjadi dokumen TXT. Next. Yang ketiga, menghitung TF dan pembobotan data. Pada tahap ini adalah menghitung frekuensi dari setiap kata yang terbentuk. Yang keempat, perhitungan kemiripan menggunakan Chosen similarity. Pada tahap ini dilakukan perhitungan kemiripan dari jawaban esai dengan jawaban kunci yang dimiliki dosen. Hasil penilaian ini ditentukan oleh jumlah soalnya. Dan misal nilai kemiripan yaitu 1, maka nilainya adalah 1 soal ada poinnya dibagi dengan jumlah soal. Dengan kata lain, kalau soalnya 4, maka dibagi menjadi 100 dibagi 4, yang mendapat 25 per soal. Yang kelima, konveksi nilai kemiripan menjadi nilai ujian esai. Nilai kemiripan yang dihasilkan sebelum dikonveksi menjadi nilai jawaban ujian esai. Jadi pada tahap ini, nilai peneliti mengubah nilai tersebut menjadi nilai ujian esai. Next. Baik, di hasil pembahasan. Berdasarkan kebutuhan fungsional dari sistem yang dibangun, maka penelitian ini dikatakan berhasil jika yang A, sistem mampu menampilkan halaman ujian untuk siswa. Di halaman yang pertama ini, atau halaman depan, terdapat sebuah identitas mahasiswa seperti nama, NIM, kemudian jumlah soal, jumlah waktu, dan bobot per soalnya. Itu di halaman yang pertama. Kemudian yang B, sistem terdapat tombol ujian untuk memulai. Ketika mahasiswa sudah dihadapkan di halaman pertama, maka secara otomatis sistem akan mengarahkan ke halaman yang kedua. Halaman yang kedua itu berisi mengenai soal-soal yang terdapat. Di sini ada 5 soal. Seperti itu. Next. Yang C, sistem mampu menampilkan halaman nilai untuk siswa. Soal ada 5. Di sini ketika mahasiswa sudah menyelesaikan semuanya, kemudian menekan tombol selesai, maka secara otomatis sistem akan memunculkan nilai ujian tersebut. Nah, di sini mengapa 20? Seperti yang dijelaskan oleh Dion tadi, bahwa jika nilai kemiripan 1, human rate-nya adalah 100. Nah, untuk mencari bobot, yaitu 100 dibagi dengan soal, yaitu 100 dibagi dengan 5. Maka masing-masing nilai atau bobot yang diperoleh setiap soal adalah 20. Seperti itu. Jadi jika di total ada 100. Next. Nah, di sini peneliti memberikan 2 gambar soal nomor 1 dan soal nomor 2. Grafik perbandingan hasil penilaian manual dengan hasil dari sistem pada soal nomor 1. Yang berwarna biru itu adalah nilai manual. Nilai manual itu nilai yang diberikan oleh dosen atau manusia. Kemudian yang berwarna orange itu adalah nilai sistem. Mari kita coba
simak baik-baik di sebelah kiri ini, bahwa 0, 10, 15, 20, 25 adalah bobotnya. Maka dari itu, seperti tadi, nilai maksimal per soal adalah 20. Kemudian, ya angka 1, 3, 5, 7, 9, itu adalah jumlah mahasiswa. Di antara 1 dan 3 itu ada 2. Seperti itu. Baik, langsung aja di mahasiswa yang pertama. Mahasiswa yang pertama itu menjawab soal dengan benar. Mengapa bisa demikian? Karena mahasiswa yang pertama itu mendapatkan nilai maksimal, yaitu 20. Baik sistem maupun manual. Yang artinya mahasiswa ini menjawab sesuai dengan kunci jawaban yang baik dari sistem maupun manual. Kemudian di mahasiswa yang nomor 2 itu manual mendapat bobot 7/7 dan sistem mendapat 11. Mengapa bisa demikian? Karena mahasiswa yang kedua ini menjawab dengan nilai kemiripannya itu sangat kecil sehingga mendapat bobot yang kecil juga. Samanya dengan mahasiswa ketiga, keempat, kelima, sampai ke-10 seperti itu. Itu pada soal yang nomor pertama. Pada soal nomor pertama ini adalah sebuah kalimat. Seperti itu. Kemudian di sebelah kanan, diagram belakang sebelah kanan, yaitu grafik perbandingan hasil penilaian manual dengan hasil dari sistem pada soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah bisa dikatakan khusus. Mengapa demikian? Kita bahas. Di mahasiswa yang pertama, sama halnya biru ada manual, orange ada sistem. Di mahasiswa pertama itu mendapat nilai 20. Sebelah kanan itu sama ya teman-teman. Jadi 0 sampai 25 juga. Mahasiswa yang pertama adalah mendapat nilai 20. Baik sistem maupun manual. Artinya jawabannya adalah tepat. Gitu. Kemudian di mahasiswa yang kedua itu juga iya mendapat nilai yang 20 atau maksimal. Di mahasiswa yang ketiga ini, mengapa tidak ada diagram batangnya, baik manual atau sistem? Karena mahasiswa yang ketiga ini tidak menjawab. Jadi tidak ada bobot sama sekali. Kemudian di keempat juga sama, tidak ada nilai. Kemudian di mahasiswa yang kelima ini hanya mendapatkan nilai manual, nilai dari dosen. Yang saya bilang tadi bahwa pada soal nomor 2 ini khusus. Mengapa demikian? Karena pada soal yang nomor 2 ini jawabannya hanya satu kata. Jika satu kata, sistem itu akan mendeteksi dan itu harus benar. Peneliti memberi contoh bahwa subnetting yang benar adalah kunci jawabannya T-nya adalah 2. Tapi jika mahasiswa menjawab T-nya 1, maka oleh sistem itu dianggap salah. Maka dari itu, karena manual itu yang menilai dosen, biasanya dosen mewajarkan seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya adalah berdasarkan grafik di atas, berdasarkan jawaban siswa pada soal nomor 1, diperoleh hasil kesesuaian antara hasil penilaian yang dilakukan secara manual oleh manusia dengan penilaian yang dilakukan oleh sistem, yaitu rata-rata 89,48% dengan nilai kemiripan terkecil yaitu 67%. Dan untuk jawaban soal nomor 2, diperoleh hasil kesesuaiannya yaitu 100% jika jawaban tepat dan 0% jika jawaban salah. Hal ini dikarenakan jawaban pada kunci jawaban hanya terdapat satu kata saja, yaitu subnetting yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu. Next. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini telah mampu menganalisa sistem penilaian ujian esai secara manual.
sehingga dapat disajikan acuan untuk membangun sistem penilaian otomatis. Metode penilaian kemiripan, jawaban menggunakan quotient similarity telah berhasil diimplementasikan dalam mengembangkan aplikasi penilaian ujian esai secara otomatis. Nilai kemiripan yang dihasilkan telah dikonversi ke dalam nilai mahasiswa berdasarkan rank yang telah ditentukan, dibagi dalam jumlah soal yang disajikan. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara nilai manual yang dilakukan oleh pengajar yang dibandingkan dengan nilai sistem adalah dengan rata-rata 89,48%. Sistem ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk jawaban yang sama persis, sistem mampu menilai 100%. Sedangkan untuk jawaban untuk tipe tertentu tidak dapat bisa menilai dengan baik. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.